السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah wa nashkurullaha syukran katsiran ala kulli ni'matih. Wa naltaqi fi hadzal majlis marra ukhra fi hadzal sabah al-mubakkir. Walhamdulillah wa narju min Allah ay yaj'ala a'malana a'malan salihatan wa ja'alaha fil mawazinil hasanah yaumal qiyamah. Allahumma amin. Kita akan melanjutkan materi kajian kita membahas tafsir Juz'il Amma, Juz 30, Juz 30, dan pembahasan kita wasala bahthuna fi surat At-Takwir. Wa kama darasna jami'an anna ma'na takwir yakni jam'ul ba'di ila al-ba'd. Pembahasan kita telah sampai kepada tafsir surat At-Takwir, di mana makna At-Takwir sudah kita pelajari. Kawwara yukawwiru takwir, yakni maknanya adalah mengumpulkan sebagian pada sebagian yang lain, melipatnya, melemparkannya, sehingga apabila dia disandarkan kepada syams, kepada matahari, menunjukkan telah hilangnya cahayanya atau sinarnya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Pembahasan surat At-Takwir dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Alhamdulillah, laqad bahasnaha, sudah kita bahas. Dan berikutnya kita akan melanjutkan tafsir surat At-Takwir ini dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14 insyaallah. Walaupun di sini cukup panjang beliau memberikan pembahasan ini, jika tidak memungkinkan maka kita bacakan sebagiannya saja. Taib. قال الله تعالى بعدما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. Dalam surat At-Takwir Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-8, ayat as-saminah. Qala Allah Ta'ala: wa idza al-mau'udatu su'ilat. Wa idza al-mau'udatu su'ilat. Al-mau'udah ini disebutkan, yakni maknanya al-madfunah wa hiya hayyah, hiya hayyatun. Dan apabila al-mau'udah, al-mau'udah ini dari isim maf'ul, dari isim maf'ul, fi'il aslinya wa'ada ya'idu,
fa'ala yaf'ilu. Ya, wa'ada. Wa'dun, masdarnya wa'dan. Wa'ada ya'idu wa'dan. Makanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa'dul banat. Di antara perbuatan yang haram dari perbuatan ahlul jahiliyah, wa'dul banat, yakni menanam hidup-hidup anak perempuan. Ya, wa'ada ya'idu wa'dan wa'idun, pelakunya mau'udun, yakni maf'ulnya, objek yang dikenai pekerjaan atau yang dikubur, yang ditanam. Mau'udatun dengan ditambahkan tak marbutah, ta'ul marbut, tak yang diikat. Antum tahu ya kenapa dikatakan tak marbutah? Tahu enggak kenapa dikatakan tak marbutah? Huruf tak kemudian diikat. Marbut itu diikat. Tak marbut. Banyak enggak tahu ini. Tak marbutah. Tak, huruf tak kan begini, ada titiknya. Kemudian diikat. Titiknya naik ke atas. Jadi ta'ul marbutah, tak yang diikat. Tuh tambahan dikit aja. Dan banyak-banyak nanti tumpah. Ya, jadi ditambahkan ta'ul marbutah di sini untuk menunjukkan perbuatan ini ditujukan objeknya banyak kepada wanita, yakni anak-anak perempuan. Ya, karena kalau dia mau'udun itu muzakkar, menunjukkan isim itu adalah muzakkar. Sementara yang diinginkan adalah yang sering dikuburkan di masa jahiliyah, ditanam hidup-hidup adalah anak perempuan, sehingga ditambahkan tak marbutah sebagai tanda muannas, ya, sebagai tanda muannas. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila al-mau'udah, anak-anak wanita yang dikubur hidup-hidup, nanti akan ditanya, su'ilat dimajhulkan. Fi'lul madhi lil majhul, fi'il madhi yang sudah dimajhulkan. Su'ilat ditanya, bukan sa'alat bertanya, beda ya. Seperti sudah pernah kita jelaskan, daraba itu memukul, kalau dia dimajhulkan duriba dipukul. Sejatinya fi'il madhi yang sudah majhul itu hampir sama maknanya dengan isim maf'ul. Ya, hampir sama maknanya dengan isim maf'ul. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila yang ditanam itu, maksudnya anak-anak perempuan yang ditanam itu ditanya. Nah, di sini di kalimat untuk bisa lihat di dalam tabelnya, dalam tabel al-kalimah dan maknaha, al-mau'udatu al-madfunatu wa hiya hayyatun. Madfunah, dafana maknanya sama seperti wa'ada, yakni menanam, menguburkan. Ya, dalam pembahasan tajhizul janaiz, mengurus jenazah, maka di sana ada poin yang keempat setelah taghsilul janaiz, takfinul janaiz, kemudian ya as-salatu 'alal janazah, dan setelah itu ad-dafnu 'alal janazah, ya, dafn, yakni menanam atau menguburkan jenazah. Nah, madfunah al-madfunah, yakni isim maf'ul juga dari dafana. Dafnan, dafinun, madfun. Nah, ini makna al-mau'udah, ya, al-madfunah wa hiya hayyah. Baik. Bi ayyi dzambin qutilat. Bi ayyi dzambin qutilat. Ya, ay di sini seperti yang sudah kita jelaskan, ya, ini pertanyaan istifham, dengan sebab dosa apa? Bi ayyi dzambin, dengan sebab dosa apa? Qutilat, ya, apa sebabnya? Dosa apa yang menyebabkan mereka dibunuh? Yakni anak perempuan tersebut, al-mau'udah tersebut. Bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa mereka dibunuh? Nah, qutilat ini juga dibentuk dari fi'il madhi, ya, fi'lul madhi yang lil majhul. Bi ayyi dzanbin, dzanbun itu perbuatan dosa, itsmun, ya, itsmun, dzanbun, atau jamaknya dzunubun. Beda zunub sama zanub, ya, zunub sama zanub, kalau udah dijamak dia dzanbun.
dosa-dosa. Kalau dzanbun kan sebuah dosa, mufrad tunggal. Kalau jamaknya dzunubun. Jadi kalau di fathah dia dzanub, itu beda lagi maknanya. Bisa bermakna ember besar. Ya, dzanub. Ini dzunub, dzunub yakni dosa-dosa. Bi ayyi dzanbin jamaknya dzunubun. Beda lagi sama junub ya. Dzunub kayak dzal sama junub. Junub itu orang yang jauh dari ibadah, makanya dikatakan ijtanib ya, katakan janib, janib itu tepi jauh. Janib, junub, dikatakan dia janabah karena orang yang terkena janabah dia jauh dari ibadah, enggak bisa beribadah. Itu dikatakan mandi junub. Kita dalam keadaan junub kenapa? Karena jauh dari ibadah, enggak bisa melakukan ibadah sampai terangkat junubnya itu dengan mandi ya, ghuslul janabah. Saya sering dengar itu di beberapa masjid penyebutan dzunub ini salah, junub. Ya, itu keliru. Keras-keras lagi di masjid kan. La yaghfiru junuba. Apa itu? Ada kalimat biasanya itu disebut-sebut sebelum azan kayaknya itu. Hah? Oh ya, astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin. Nah, ini dzan ini, dzanbin azim. Maknanya sih bagus tapi penyebutannya salah. Ya, astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin azim. Aku minta kepada Allah yang Maha Agung ya dari setiap dosa yang besar. Terus apa? La yaghfiru junuba. La yaghfiru junub katanya. Salah, dzunub ya. La yaghfiru junuba illa Rabbul Alamin. Jangan ila Rabbal Alamin atau ila Rabbil Alamin, salah. Ila Rabbul Alamin. La yaghfiru junuba. Karena ya nanti Allah yang diampuni jadinya kalau Rabbal Alamin. Pernah dengar juga la yaghfiru junuba illa Rabbal Alamin. Wah, Allah yang diampuni. Ya, kalau keras-keras gitu harusnya sudah bisa bagus ya, jangan yang paham-paham nanti jadi cuci mata aduh gitu. Taib bi ayyi dzanbin qutilat. Intermezzo saja ya, karena sering dengar gitu. Jadi teringat. Bi ayyi dzanbin qutilat, karena dosa apa dibunuh? Dia dibunuh. Wa idza suhufu nusyirat, dan apabila sahifah, lembaran-lembaran suhuf. Apabila lembaran-lembaran disebar, nusyirat. Nusyirat ini futihat, sama maknanya ini dibuka. Catatan-catatan dari amalan setiap hamba, perbuatan-perbuatannya yang telah ditulis oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk mencatat. Ya, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Katib yang menulis perbuatan-perbuatan hamba. Wa idza suhufu nusyirat, dan apabila suhuf nusyirat yakni futihat. Makna aslinya nasyara yakni menyebarkan, nge-share. Ya, menyebarkan. Dan apabila lembaran-lembaran itu disebarkan, sehingga kata beliau makna nusyirat di sini futihat, dibuka maksudnya, diperlihatkan, ditampakkan. Wa idzas samaa'u kushitat, dan apabila langit-langit itu kushitat. Apa itu kushitat? Ya, kushitat yakni uzilat. Ya, kushitat. Ini dalam tabelnya pakai qaf. Ya, aslinya apa? Kaf. Wa idzas samaa'u kushitat. Wa idzas samaa'u kushitat. Dan apabila langit-langit itu dikupas, dicabut, dihancurkan, ya, kushitat yakni uzilat an amakiniha. Ya, ini dicabut dari tempat-tempatnya. Karena langit itu menempati posisi yang kokoh, yang sudah pernah kita bahas, di mana setiap lapisan langit itu sangat tebal. Allah Ta'ala ciptakan sangat kokoh dan kuat, yang tidak ada retak-retak sedikit pun, tidak ada celah sedikit pun pada langit itu, sehingga tidak bisa ditembus oleh makhluk-makhluk, terutama jin, nggak bisa nyelinap-nyelinap masuk dari sela-sela langit.
Mereka harus melalui apa? Melalui pintu-pintu langit. Makanya Allah Ta'ala membuat abwabus sama, ada pintu-pintu langit di mana malaikah di sana ya naik turun dan peristiwanya itu banyak ya. Apalagi bulan Ramadan, pintu-pintu langit itu disebutkan ruh-ruh manusia yang saleh itu disebutkan oleh Nabi naik melalui pintu-pintu langit. Nah, selain pintu itu nggak bisa masuk, nggak bisa dari langit-langit itu ada celahnya nyelinap masuk, tidak bisa. Ya. Namun pada hari itu wa idas sama'u kushitat, dan apabila langit-langit itu uzilat an amakiniha, yakni disingkirkan, azala izalah itu ini mengangkat menyingkirkan makna azala, yakni izalah seperti ya izalatun najasah, menghilangkan najis ya. Uzilat an amakiniha, disingkirkan dari tempat-tempatnya. Juzibat dicabut atau dilempar. Nuzi'at sama maknanya, dicabut. Inzi' ya, cabutlah. Nuzi'at. Wa tuwiyat ataupun dilipat-lipat seperti disebutkan dalam surah Az-Zumar, bagaimana langit itu akan dilipat-lipat oleh Allah tabaraka wa taala dengan tangan kanannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan melipat-lipat langit itu dengan tangan kanannya. Was-samawati matwiyatun biyaminih, dan langit-langit akan dilipat-lipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Baik. Kushitat, kata beliau, kama yukshatul jildu anil kabsh. Dikatakan kushitat ya sebagaimana kulit domba itu dicabut, dikulitin, dicabut. Ya, nah, itu dia. Nah, langit-langit yang begitu kokohnya, tebal, kemudian berlapis-lapis, di mana jarak langit dan satu langit yang berikutnya itu sangat jauh, ratusan tahun perjalanan untuk mencapainya, maka pada hari itu dia akan kushitat. Baik. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dihidupkan ya, dinyalakan dihidupkan. Kalau kita sering kan hidupkan lampu ya kan, kita bilangnya apa kalau lampu? Nyalakan apa hidupkan? Dan bilang hidupkan ya, nyalakan ya, nyalakan lampunya. Terus saya punya teman orang Sorong, sekamar sama orang Sorong. Ya kalau sudah malam itu biasanya kita lama gitu ya, dia paling lama tidurnya baca gitu ya, murojaah. Kita biasanya lama, dia paling cepat tidurnya. Dia lebih cepat tidurnya supaya katanya lebih cepat bangunnya di akhir malam. Jadi biasanya kita lagi belajar di kamar itu, dia sudah tarik selimut, dia lihat-lihat kita, matikan dulu lampunya. Bukan matikan, bunuh lampunya katanya. Ya benar begitu ya, bunuh lampunya. Jadi beda-beda, ada bilang bunuh, nyalakan atau hidupkan ya. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim itu dinyalakan. Su'irat ya, kata beliau di sini saat melihat dalam tabelnya, yakni uqida 'alaiha, dinyalakan atasnya, yakni dinyalakan. Fa uhmiyat, dipanaskan ya, wa ujjijat ya, sehingga dia ya dinyalakan sama ya. Ujjijat itu melahap-lahap, menyala-nyala, disulut ya, zub tambah besar dia. Ujjijat fa uhmiyat, dipanaskan. Humma, makanya humma demam ya, bahasa Arab demam apa? Humma, uhmiyat. Nah, Nabi SAW juga melarang kita agar tidak mencela penyakit demam, al-humma. Kenapa? Karena itu bagian dari panasnya neraka yang dikirimkan kepada kita untuk mengikis dosa-dosa. Ya, untuk mengikis dosa-dosa. Itu dia demam, hikmahnya kita kena demam. Jadi jangan cela penyakit demam. Itu bagian dari panas api neraka yang sudah didahulukan, supaya nanti di yaumil akhir enggak dapat lagi. Ya, insyaallah kan, kalau sabar. Kalau tidak sabar, marah-marah, nah itu yang bahaya. Justru dia jatuh kepada ya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi itu tentang demam. Fauhmiyat, dipanaskan nanti neraka. Wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat.
azlafa yakni mendekatkan, uzlifat yakni didekatkan, udniyat adna itu artinya bisa bermakna dekat, rendah. Adna, ya, adna itu aku menurunkannya, mendekatkannya. Ya ini qurribat, ya qarraba mendekatkan juga, qarrib, dekatkan sini, qarrib. Makanya ibadah itu dikatakan bentuk taqarrub, maksudnya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kurban itu juga makna dari qaraba ini, qaraba, kurban, ya, fu'lan. Kalau kita orang Indonesia memaknai kurban itu adalah berkorban, ya kan? Tapi aslinya kurbanu itu artinya apa? Pendekatan, qarib, pendekatan. Jadi dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Uzlifat. Dan apabila jannah itu didekatkan, jadi surga nanti didekatkan. Alimat, selanjutnya, alimat nafsun ma ahdarat, maka jiwa pada waktu itu akan mengetahui, ya, apa yang telah dia lakukan, ahdarat, ya, apa yang telah dia hadirkan pada waktu itu, apa yang dia telah lakukan. Maka setiap jiwa itu akan tahu, dia akan mengetahui apa yang sudah dia lakukan, apa yang dia kerjakan semasa di dunia, dia akan mengetahuinya dan akan dihadirkan, ya, akan dihadirkan, diperlihatkan kepadanya. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian selanjutnya soal uzkur ma'aniya ma yali, sebutkan makna-makna berikut ini. Al-mau'udah, apa itu al-mau'udah? Ya, ya ini anak perempuan yang ditanam, anak bayi perempuan yang ditanam, ya. Pertama yang bayi-bayi ataupun yang masih kecil, mau'udah. Ini makna mau'udah yakni madfunah wa hiya hayyah, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Nusyirat, apa artinya nusyirat? Futihat, ya. Kushitot, ini uzilat, dicabut, dilempar, dilipat, semakna dengannya. Su'irat, dinyalakan, ya, atau uqida, auqada. Auqada itu menyalakan. Mukid apa mukid? Kompor, ya. Itu dia bahasa Arab. Kalau dapat satu dia biasanya tinggal dipecah saja ke sini udah tahu maknanya. Maknanya kurang lebih dekat-dekat itulah, nyala, terbakar, ngidupkan, kompor, gitu ya. Itu bahasa Arab, enaknya bahasa Arab. Makanya sebenarnya lebih mudah belajar bahasa Arab. Ya, kenapa? Karena kalau sudah dapat satu kalimat, itu jadi kunci untuk kalimat yang lainnya yang ada huruf aslinya. Seperti waqoda, itu nanti antum dapati yang ada waqoda, miriplah seperti itu. Waw, qaf dan dal. Auqada, mauqidun, ya, iqad, gitu ya, atau auqid, itu sama, maknanya kurang lebih seperti itu. Taib. Uzlifat, apa artinya? Didekatkan, ya. Azlafa, adna, au qarraba, au qurriba, au udniya. Taib. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, as-su'al, limadza tus'alul mau'udatu? Kenapa anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya? Limadza tus'alul mau'udah? Kenapa anak-anak perempuan yang dikuburkan itu ditanya? Jawabnya, tus'alul mau'udatu litabkiti qatiliha. Al-mau'udah atau anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup di masa jahiliyah itu nanti ditanya, tujuannya adalah litabkiti qatiliha, untuk membungkam pembunuhnya, untuk menghinakan, merendahkan. Jadi ditanya mereka supaya mereka tercengang, terbungkam, ya, tidak bisa berkata apa-apa. Litabkiti qatiliha wa idharil ghaizi alaih, dan untuk memperlihatkan kemurkaan atasnya, untuk memperlihatkan kemurkaan atas qatil, ya, qatiliha,
untuk memperlihatkan kemurkaan terhadap pembunuh anak perempuan tersebut, hatta ka'annahu la yastahiqqu ay yukhatab, sehingga seakan-akan dia tidak punya hak untuk diajak bicara. Jadi ini kan seakan-akan dia dia adalah seakan-akan dia adalah orang yang tidak dianggap bicara, karena orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang terhina. Ada beberapa hadis di mana Nabi SAW menyebutkan bahwasanya akan ada nanti golongan orang-orang yang tidak diajak bicara oleh Allah. Ada enggak ayat seperti itu? Ada. Allah tidak mengajak bicaranya pada hari kiamat. Dalam hadis juga Rasulullah SAW menyatakan demikian. Nah, ini seakan-akan seperti itu. Ketika dia ditanya tentang perbuatannya, ini kenapa dibunuh? Jadi untuk membungkam orang-orang yang membunuhnya, dia pun terdiam. Yang membunuh anak perempuan tersebut, mengubur hidup-hidup anak perempuan tersebut, maka dia akan terdiam ketika anak perempuan yang pernah dia bunuh semasa hidupnya ditanya, "Kenapa kau dibunuh?" Maka pastinya mereka akan melihat orang-orang yang membunuhnya akan mencari, "Siapa yang bunuh saya dulu?" Ya orang tuanya. Terbungkamlah orang tuanya, terdiam orang tuanya. Ya, jadi ini seakan-akan dia itu adalah orang-orang yang berhak untuk tidak diajak bicara. Wa aidan li tawbikhi qatiliha asyaddat tawbikh. Demikian juga al-mau'udah, anak-anak perempuan yang dibunuh hidup-hidup itu ditanya, tujuannya adalah untuk menghinakan para pembunuhnya dengan seberat-berat penghinaan. Taubikh adalah penghinaan. Jadi tujuannya adalah untuk menghinakan para pelakunya dengan seberat-berat penghinaan. Dengan ditanyanya anak-anak yang dibunuh tersebut. Ketika mereka ditanya, ini sebagai penghinaan untuk mereka, supaya mereka direndahkan pada hari itu. Kama waroda min tabkitin lin nasara fi qoulihi ta'ala, sebagaimana telah datang bentuk pembungkaman terhadap orang-orang Nasara pada firman Allah Subhanahu wa taala. Ini perendahan, penghinaan terhadap orang-orang Nasara pada firman Allah Tabaraka wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 116. Qala Allah Ta'ala, wa idh qala Allah ya Isa ibna Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada Nabi Isa alaihi salam, wahai Isa, anaknya Maryam, apakah benar engkau yang telah berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ummiku dua Tuhan yang disembah selain Allah? Benar kau yang katakan seperti itu kepada manusia. Terbungkamlah orang-orang yang menjadikan Isa dan ibunya sebagai sesembahan selain Allah. Terhinalah mereka. Karena pada waktu itu Nabi Isa alaihissalam ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, benar kau yang katakan seperti itu kepada manusia? Maka orang-orang yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, sembahan selain Allah Subhanahu wa taala pun akan melotot kan, aduh ditanya ini. Kan begitu ya? Ini. Itu sama halnya seperti kejadian-kejadian di dunia. Tatkala ada orang-orang yang melakukan kejahatan, tiba-tiba yang pemimpinnya atau penguasanya menanyai, ini gimana masalah ini? Wah, dia langsung, saya ini pelakunya. Maka dia langsung apa? Langsung terdiam dan takut. Dan dia akan merasa direndahkan karena akan ketahuan perbuatannya tersebut, terutama pada hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ulama'i, dan ada di antara para ulama, man qara'aha, ada yang membaca wa idzal mau'udatu sa'alat. Jadi ada qiraah selain qiraah kita yang kita biasa memakai qiraah yang menggunakan mushaf Utsmani yang qiraah dari Hafiz dari jalur Hasyim. Tapi di sana ada qiraah yang lain membacanya bukan dimajhulkan, akan tapi dengan maklum, wa idzal mau'udatu sa'alat. Gitu bacanya. Dan antum tidak perlu pusing, bingung kalau ada nanti yang menggunakan qiraah itu. Ada beberapa qiraah. Namun bagi yang belum sampai ke sana mengikuti yang ada saja yang sudah banyak digunakan khususnya di Indonesia ini dengan susunan mushaf Utsmani ataupun dengan qiraah kita yang dari jalur hafz. Taib.
Wa idal mau'udatu sa'alat ay sa'alat qatalataha an sababi qatlihim laha wa talabat bidamiha. Kalaupun di sana ada yang membaca wa idal mau'udatu sa'alat, dan apabila anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu nanti bertanya, bukan ditanya ya, bertanya, ya ini apa maksudnya? Maksudnya dia akan menanyakan para pembunuh-pembunuhnya. Qatalatun itu jamak dari qatil ya, qatalah. Seperti talibul ilm, talib, apa jamaknya? Tolabatun. Nah, itu dia. Qatilun jamaknya qatalatun. Tolabatul ilm, para penuntut-penuntut ilmu atau tullabul ilm. Baik. Jadi maksudnya dia akan menanyai para pembunuh-pembunuhnya, apa sebabnya mereka membunuh? Ya, wa talabat bidamiha, dan dia akan menuntut darahnya. Jadi tidak ada yang terlewatkan sedikit pun pada hari kiamat dari hukum Allah, dari pengadilan Allah tabaraka wa taala. Sampai anak-anak yang dibunuh secara zalim, ya, dibunuh hidup-hidup, maka mereka akan menuntut pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Limadha tus'alul mau'udah? Kenapa anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya nanti, atau dia akan bertanya? Ya karena sebab ini. Ya, tujuannya adalah untuk menghinakan para pelaku pembunuhan tersebut, untuk membungkam mereka. Tapi berikutnya as-su'al, pertanyaan, limadza kanu ya'idunal banati fil jahiliyah? Kenapa mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan di masa jahiliyah? Kenapa? Nah, ini beliau akan memberikan pembahasan. Limadza kanu ya'idunal banat fil jahiliyah? Al-jawab, jawabnya, kana lidzalika indahum asbab. Yakni pada sisi ahlul jahiliyah, pada orang-orang jahiliyah ada beberapa sebab mereka melakukan perbuatan itu, yakni mengubur hidup-hidup anak perempuan. Di antara sebabnya, minha, kata beliau, khauful 'aril lahiqi bihim minal banat. Ya, takut celaan yang akan menimpa mereka disebabkan anak-anak perempuan tersebut. Ini khauful 'ar. Ini takut terhina yang akan menimpa mereka disebabkan al-banat, anak perempuan. Jadi anggapan mereka apabila lahir anak perempuan kemudian diketahui oleh orang-orang pada masa itu, maka ini akan menunjukkan terhinanya orang tuanya atau keluarganya dengan adanya anak perempuan. Maka ini sebuah keyakinan yang batilah, ya, keyakinan yang menyimpang. Keyakinan ahli jahiliyah seperti itu. Di antaranya mereka takut dengan kehinaan yang akan menimpa mereka disebabkan anak-anak perempuan tadi. Wa minha, di antara sebab yang lainnya, khasyatu ayyasbiyaha al-adu. Khasyata ayyasbiyaha al-adu. Di antara sebab yang lain adalah rasa takutnya. Ya, rasa takut kalau sekiranya nanti musuh akan menawannya, memenjarakannya. Jadi ada kekhawatiran, rasa takut al-adu, yakni musuh memenjarakannya ataupun menangkap anak perempuan tersebut, dipenjarakan, ditawan. Jadi mereka khawatir, sehingga dengan alasan itu mereka bunuh anak perempuan. Ketika lahir anak perempuan dibunuh, kenapa? Karena takut ditangkap sama musuh, dipenjara. Ya. Sehingga mereka membunuhnya. Wa minha, di antara alasan yang lain atau sebab yang lain, khasyatul imlaq. Yakni ketakutan dari kemiskinan. Khasyatul imlaq, yakni rasa takut dari kemiskinan. Jadi takut miskin, dan ini nanti Allah Taala sebutkan, ada pembahasan nanti ya. Allah Taala sebutkan dalam beberapa ayat, ya, khasyatan min imlaq. Ya, khasyata imlaq atau khasyata min imlaq. Baik. Jadi takut miskin. Padahal yang memberi rizki adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rizki kalian dan mereka. Nah, itu di antara alasannya. Wa minhum man yara annahu la yantafi'a min ibnatihi bi syai'in. Dan ada di antara mereka yang menganggap bahwa anak perempuan tersebut tidak ada manfaatnya sedikit pun. Enggak punya manfaat ketika mereka lahir. Apabila anak perempuan itu lahir,
Mereka menganggap tidak ada manfaatnya dia lahir. Apa manfaatnya? Enggak bisa dijadikan kebanggaan, tidak bisa disuruh ke hutan untuk berburu, tidak bisa diajak berperang, berjihad, kemudian untuk bekerja keras, ya, untuk mencari ini, mencari itu, keluar rumah. Nah, ini anggapan ahlul jahiliyah, sehingga ya dibunuh saja kalau begitu. Enggak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Taib, itu anggapan mereka. Nah, ini sebab-sebab yang disebutkan oleh para ulama kenapa ahlul jahiliyah melakukan perbuatan ini, yaitu wa'dul banat, membunuh hidup-hidup, menanam hidup-hidup anak perempuan yang lahir. Taib. Kemudian berikutnya soal ma huwa al-wa'dul khafi. Nah, sekarang kita masuk kepada apa itu yang dimaksud pembunuhan terselubung. Membunuh anak terselubung, ya, pembunuhan terselubung. Membunuh anak secara terselubung, samar-samar. Ma huwal wa'dul khafi? Apa itu? Al-jawab, al-wa'dul khafi huwal azl. Maka kata beliau, pembunuhan terselubung adalah perbuatan azl. Apa itu azl? Wa huwa ay yujami'ar rajulu imra'atahu fa idza qarabal inzala naza'a wa anzala kharijal farj. Nah, ini yang bujang tutup telinga. Aku tawa. Jadi al-wa'dul khafi huwal azl. Azl, perbuatan azl, yakni seorang suami berhubungan intim dengan istrinya kemudian tidak memasukkan airnya, ya, dikeluarkan di luar jalurnya. Nah, itu dia perbuatan azl. Nah, dengan cara seperti itu, dengan ya perbuatan seperti itu, mereka menganggap bahwa ya anak itu tidak akan jadi. Ya, anak itu tidak akan jadi ataupun tidak akan terjadi proses di dalam rahim karena tidak dimasukkan, dikeluarkan di luar rahim. Nah, ini perbuatan seperti ini dikatakan al-wa'dul khafi, pembunuhan terselubung. Ya, membunuh anak secara samar-samar ataupun secara tersembunyi, secara tersembunyi. Wad dalilu ala anna al-azla huwa al-wa'dul khafi. Dan dalil yang menunjukkan perbuatan azl ini adalah pembunuhan terselubung ma akhrajahu Muslimun min hadithi Juzamah binti Wahb radhiyallahu anha. Dalilnya adalah apa yang riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Juzamah, ya, Juzamah binti Wahab radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil azl, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang perbuatan azl ini, tidak memasukkan airnya ke dalam rahim, ya, seorang wanita. Maka apa jawaban beliau? Faqala, beliau mengatakan dzalikal wa'dul khafi. Nah, itulah pembunuhan terselubung, kata beliau. Ya, pembunuhan tersembunyi, enggak terlihat. Beda dengan ahlul jahiliyah, mereka setelah lahir kemudian dibunuh, dikubur hidup-hidup, ya, dikubur, ditanam hidup-hidup. Taib. Berikutnya as-su'al, setelah kita tahu tadi apa itu al-wa'dul khafi, berikutnya pertanyaan, ma hukmul azl? Kalau begitu, apa hukum azl ini? Ya, apa hukum perbuatan azl ini di mana seorang suami tidak memasukkan airnya? Al-jawab, jawabannya, al-hasil fi mas'alatil azl annahu makruh. Bahwa yang tepat dalam masalah azl ini hukumnya makruh, tidak sampai kepada keharuman. Wa hadhihi ba'dul adillatil waridah fil bab wa hasilu aqwalil ulama fihi. Dan ini dari sebagian dalil-dalil yang ada dalam pembahasan ini dan kesimpulan dari pendapat-pendapat para ulama di dalamnya. Di antaranya akhrajal Bukhari wa Muslim min hadithi Jabir Ibni Abdullah radhiyallahu anhuma qala kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil, yang menunjukkan bahwasanya perbuatan ini makruh, tidak sampai kepada keharuman. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya mereka waktu itu mengatakan kunna na'zil, kami melakukan perbuatan azl, kata Jabir. Wal Qur'anu yanzil, dan waktu itu Al-Qur'an masih turun. Maksudnya apa? Kalau sekiranya perbuatan itu haram, niscaya akan turun ayat, akan turun wahyu, baik itu Al-Qur'an ataupun langsung berupa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keharaman.
Nah, ini dia pernyataan para sahabat untuk menunjukkan menurut mereka bahwasanya azl ini bukan perkara yang diharamkan, menunjukkan kunna na'zil, kami buat azl juga, kami melakukan perbuatan azl. Wal Qur'anu yanzil, dan Quran turun pada waktu itu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang disebutkan kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu yanzil. Kami dulu berbuat azl di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an waktu itu masih proses turun, sedang turun. Baik. Itu tadi hadis dari siapa? Dari Jabir bin Abdullah, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Wa akhrajal Bukhari wa Muslim, demikian juga Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan ya min hadithi Abi Sa'id Al-Khudri, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia berkata asabna sabyan, kami memperoleh tawanan-tawanan, fakunna na'zilu, dan pada waktu itu kami melakukan perbuatan azl. Fasa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Ini perbuatan azl, mengeluarkan airnya, ya, tidak memasukkan ke rahim istri. Faqala, apa kata beliau? Awa innakum lataf'alun? Qalaha thalathan. Awa innakum lataf'alun? Awa innakum lataf'alun? Apakah kalian melakukannya? Apakah kalian melakukannya? Apakah kalian melakukannya? Nah, itu ya. Kemudian beliau mengatakan ma min nasamatin kainatin ila yaumil qiyamah illa hiya kainatun. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ma min nasamah kainah, yakni tidak ada satu makhluk pun yang sudah ditetapkan sampai hari kiamat illa hiya kainah, melainkan dia akan jadi. Ya, akan terjadi. Nasamah ini jiwa, bisa bermakna makhluk. Ya, ma min nasamatin kainah, tidak ada satu jiwa pun yang akan, ya, yang ditetapkan, yang tetap sampai hari kiamat, illa hiya kainah, melainkan dia akan, ya, dia akan jadi. Maksudnya tidak ada satu ketetapan yang udah ditakdirkan yang akan terjadi sampai hari kiamat, melainkan dia akan terjadi. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawaban atas pertanyaan para sahabat yang menanyakan masalah azl ini. Ini hadis yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri. Taib. Kita bisa lihat catatan kaki di halaman 113. Di halaman 113 di sana disebutkan catatan kaki nomor 3 itu akhrajal Bukhari wa Muslim. Ya. Walil hadis turuqun katsirah inda Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri, di sana ada jalur-jalur yang banyak dalam hadis tersebut melalui jalur Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, wa kadzalika lahu alfat minha, demikian juga baginya ada lafaz-lafaz. Ya, ini di antara lafaz hadis yang lain yang menunjukkan tentang hal ini yang semakna. La alaikum alla taf'alu. Ya, la alaikum alla taf'alu. Ya, tidak ada dosa bagi kalian, tidak ada kesalahan bagi kalian. Ya, agar kalian tidak alla taf'alu, agar kalian tidak melakukannya. Ma kataballahu khalqan nasamatin hiya kaina ila yaumil qiyamah illa satakun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menetapkan penciptaan satu makhluk yang akan terjadi sampai hari kiamat, melainkan akan terjadi. Wa minha, di antara riwayat yang lain, la alaikum alla taf'alu fa innama huwal qadr. Ya, jangan, tidak ada dosa bagi kalian, alla taf'alu, jangan kalian lakukan, fa innama huwal qadr, karena sungguhnya itu adalah takdir, qadar. Ya, sudah ditakdirkan. Nah, ini jawaban-jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala Muhammad ibn Sirin inda Muslim, la alaikum aqrabu ilan nahyi. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut Muhammad ibn Sirin, la alaikum, ini lebih dekat kepada larangan. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam melarangnya itu, ya, tidak ditekankan. Jadi mau dilarang gimana, kan begitu ya? Ada bahasa-bahasa yang tidak terlalu memberikan penekanan. Makanya kata Muhammad bin Sirin, kalimat la alaikum itu aqrabu ilan nahyi, lebih dekat kepada larangan, tidak melarang secara langsung. Nah, makanya tadi beliau merojehkan bahwasanya hasil dari pendapat-pendapat para ulama bahwa hal tersebut adalah makruh. Baik. Kita lihat beberapa dalil yang lainnya. Wa qala Muslim rahimahullah fi sahihi, haddatsana Ubaidullah Ibnu Sa'id wa Muhammad bin Abi Umar qala haddatsana Al-Muqri haddatsana Sa'id Ibnu Abi Ayyub haddatsani Abul Aswad
an Urwata an Aisyata an Juzamah binti Wahbin ukhti Ukashah qalat hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi unasin wa huwa yaqul laqad hamamtu an anha 'anil ghilah fanadhartu fir Rum wa Faris fa idahum yughiluna auladahum fala yadurra auladahum dzalika syai'an. Ya. Jadi kata Imam Muslim, Ubaidillah bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abi Umar, keduanya telah berkata, Al-Muqri menyampaikan kepada kami, Sa'id bin Abi Ayyub menyampaikan kepada kami, ya, Abul Aswad telah menyampaikan kepadaku dari Urwah, dari Aisyah, dari Juzamah binti Wahab, saudari perempuan Ukashah, dia berkata, aku menghadiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah manusia, dan pada waktu itu beliau berkata, laqad hamamtu, sungguh aku berkeinginan untuk melarang perbuatan al-ghilah. Ya, sungguh aku berkeinginan anha 'anil ghilah, untuk melarang perbuatan ghilah. Apa itu perbuatan ghilah? Al-ghilah adalah suami, ya, berhubungan dengan istrinya sementara istrinya masih menyusui anak. Nah, anaknya itu jadi masih punya anak bayi yang belum selesai menyusui, yang belum sampai masa safih 2 tahun. Ya, karena kan masa safih itu sampai 2 tahun sempurna. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah, dalam surah Al-Baqarah itu. Ya, dan para ibu-ibu silahkan yurdi'na, mereka, ya, irda, menyusui anak-anak mereka 2 tahun sempurna bagi siapa yang ingin menyempurnakan radha'ah. Nah, perbuatan ghilah ini seorang bapak, ayah, atau ya seorang suami yang enggak sabar lagi ya, kemudian dia melakukan apa? Hubungan intim dengan istrinya yang masih menyusui anaknya, yang belum selesai masa menyusuinya. Masih 2 bulan nyusui, 3 bulan, ya, kemudian berhubungan dengan istrinya, hamil lagi, masih nyusui. Nah, perbuatan ghilah itu seperti itu. Taib. Ya, perbuatan ghilah. Nah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ingin sekali aku melarang perbuatan ghilah ini. Fanadhartu fir Rum wa Faris, tapi aku lihat orang-orang Romawi, orang-orang Persia, faidahum yughiluna auladahum. Ternyata mereka juga melakukan perbuatan apa? Yughiluna auladahum. Perbuatan ghilah tadi mereka lakukan. Fala yadurru auladahum. Ternyata ini tidak membahayakan anak-anak mereka, tidak membahayakan sedikit pun. Tsumma sa'aluhu 'anil 'azl. Kemudian mereka pun menanyai Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan azl pada waktu itu ketika beliau menyatakan ini tentang ghilah ini. Mereka menanyakan hukum azl itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Dzalikal wa'dul khafi." Itulah pembunuhan tersembunyi, terselubung. Zada Ubaidullah fi hadithihi 'anil Muqri. Kemudian Ubaidullah di dalam hadisnya memberikan tambahan dari jalur Muqri. Di sana disebutkan wahia wa idzal mau'udatu su'ilat, yaitu menyebutkan ayat dalam surah At-Takwir tadi, ayat yang ke-8. Nah, itu dia ya. Taib, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang adanya perbuatan al-ghilah tadi, kemudian beliau ditanya lagi tentang al-azl, kata beliau dzalikal wa'dul khafi. Kemudian Imam Muslim mengeluarkan sebuah hadis lagi dari jalur Amir bin Sa'ad, dari Usamah bin Zaid mengabarkan ya kepada ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, inni a'zilu an imraati, sesungguhnya saya berbuat azl terhadap istri saya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, lam taf'al dzalika, lima taf'alu dzalika, kenapa kau lakukan itu? Faqala ar-rajul, maka laki-laki itu pun berkata, ushfiqu ala waladiha au ala auladiha, saya kasihan sama anak-anaknya.
Ya, saya kasihan sama anak-anaknya masih kecil ataupun banyak. Saya kasihan sama anak-anaknya. Ini anak-anak dari istrinya, anak dia. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana dzalika darran darra Faris war Rum." Kalau sekiranya itu berbahaya, maka itu akan membahayakan orang-orang Persia ataupun Romawi. Ya, itu akan membahayakan orang-orang Persia dan Romawi. Qala Zuhair fi riwayatihi, berkata Zuhair dalam riwayatnya, in kana lidzalika fala ma darru dzalika Farisa walar Ruma. Ya, jika memang seperti itu membahayakan, maka ya hal itu tidak membahayakan. Seperti hal itu tidak membahayakan orang-orang Persia ataupun orang-orang Rum. Tapi beliau mengaitkannya itu dengan al-ghilah tadi. Ya, beliau mengaitkannya dengan perbuatan apa? Al-ghilah. Ya, al-ghilah tadi yang mana mereka sengaja menghubungi istrinya, berhubungan dengan istrinya di masa masih menyusui bayinya, ya, di masa masih menyusui bayinya. Taib. Itu tidak membahayakan. Nah, beliau menyamakan hal itu juga tidak membahayakan. Bahwasanya dengan banyak anak tersebut tidak membahayakan. Walaupun dia masih menyusui, kan begitu ya. Karena alasan mereka, aduh kasihan masih menyusui, udah azal aja. Padahal itu tidak membahayakan. Taib, itu maksudnya. Taib, kemudian beliau juga membawakan riwayat dari Imam Muslim, akhraja Muslim aidan min hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala inna indi jariyah li wa ana a'zilu anha. Saya punya seorang budak perempuan, kemudian saya melakukan azl. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun berkata, inna dzalika lam yamna' syai'an aradahu Allah. Sesungguhnya yang demikian itu tidak mencegah sedikit pun terhadap apa yang Allah taala inginkan padanya. Jadi itu sama sekali tidak, perbuatan itu bukan ingin menghalangi apa yang Allah kehendaki. Jika Allah taala menghendaki maka akan jadi. Taib. Faja'a ar-rajul, maka laki-laki itu datang lagi, faqala ya Rasulullah. Dia pun berkata, wahai Rasulullah, innal jariyah allati kuntu dzakartuha laka hamalat. Wahai Rasulullah, dia datang lagi kepada Rasulullah. Ya, budak perempuan yang pernah kuceritakan kepadamu waktu itu hamil ya Rasulullah. Hamil. Padahal dia telah berbuat apa? Azl. Hamil ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ana Abdullah wa rasuluhu. Saya ini hamba Allah, tapi saya juga utusan Allah. Nah, apa saya bilang kan itu ya? Nah, kan begitu. Itu maksudnya. Kalau kita bahasa kita apa dia? Apa kan? Nah, apa saya bilang? Jadi kan? Nah, itu. Tapi itu tidak menghalangi sama sekali kehendak Allah tabaraka wa taala dengan perbuatan apa? Azl itu. Baik. Amma binisbah li hasili aqwali ahli ilmi fil mas'alah. Adapun kita lihat dari sisi kesimpulan pendapat-pendapat ahlul ilmi dalam masalah ini, fa hunaka khilafun bainas sahabah ridwanallahi alaihim fi ibahatil azl. Maka di sana juga ada khilaf di antara para sahabat, semoga Allah taala meridhai mereka, tentang masalah pembolehan azl ini. Wa karahiyatihi, tentang makruh atau tidaknya, wa tahrimihi, tentang haram atau tidaknya. Di antara para sahabat juga terjadi khilaf. Di antara mereka ada yang mengatakan, oh ini hukumnya boleh saja, ibahatul azl. Sebagian mereka mengatakan karahiyatul azl. Sebagian lagi mengatakan tahrimul azl, haram perbuatan azl. Kita tadi lihat sudah riwayat-riwayatnya kan, banyak riwayatnya. Jadi sebagian menyimpulkan bahwasanya oh itu haram, di mana Nabi mengatakan ad-da'bul khafi, pembunuhan terselubung, namanya membunuh, al-wa'du, disamakan seperti perbuatan jahiliyah. Ini haram. Sebagian mengatakan enggak, itu makruh. Kenapa? Waktu itu Al-Quran masih turun, kami berbuat azl. Sebagian mengatakan oh boleh-boleh saja para sahabat berbuat itu di masa Nabi SAW. Ya, taib, demikian. Wa tabi'una wa atba'uhum kadzalika bainahum khilaf. Demikian juga murid-muridnya sahabat atau muridnya para tabi'in, mereka juga khilaf dalam masalah ini. Falladzina dhahabu ila tahrimi ihtajju bi hadithi Juzamah binti Wahbin haitsu qala alaihi salam fil azl innahul wa'dul khafi. Dan di antara para ulama yang berpendapat haramnya perbuatan ini, mereka berhujjah ihtajju,
berhujjah dengan hadis Juzamah binti Wahab ketika Nabi SAW mengatakan tentang azl ini, innahul wa'dul khafi, sesungguhnya itu pembunuhan terselubung. Nah, para ulama yang mengharamkan perbuatan azl ini, mereka berdalil dengan hadis yang bersumber dari jalur Juzamah binti Wahab. Ya. Walladzina zahabu ilal ibahah wahtajju bi khabari Jabir ibni Abdullah. Adapun mereka yang berpendapat bolehnya perbuatan ini, perbuatan azl, berdalil dengan dalil Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Wa ba'da im'anin nadhari fil adillah, dan setelah memperdalam penelitian terhadap dalil-dalil ini, la naroha tartaqi ila tahrim, maka kami tidak melihat dalil-dalil itu naik kepada pengharaman. Ya, kami melihat begitu banyaknya dalil itu tidak naik kepada hukum haram, tidak naik kepada hukum haram. Kama annal qawla bi ibahatihi ya'quru alaihi al-ahaditsul ukhra allati zahiruha at-tahrim. Sebagaimana pendapat yang mengatakan itu boleh mubah, ini juga akan dibantah oleh hadis-hadis yang secara zahirnya menunjukkan haram. Nah, kan gitu ya. Kalau kita katakan boleh-boleh saja, hadis-hadis tadi seakan-akan menunjukkan haram, ya atau tidak? Iya. Wa'dul al-khafi. Ya, kalau kita katakan haram, tapi ada di sana hadis-hadis yang menunjukkan boleh, maka di sini beliau mengambil jalan tengah. Ya, di situ ya. Taib. Fal amru kama qala an-Nawawi, maka kesimpulannya sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, annal jam'a baina hadhihi al-ahadits yatimmu. Nah, jadi kata Imam An-Nawawi, ini yang dirajihkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, bahwasanya mengkompromikan di antara dalil-dalil tadi, menjamaknya, ini akan lebih sempurna. Yatim, ini akan sempurna. Bi ayyuhmala ma warada fin nahyi ala karahati tanzih, yakni dibawakan dalil-dalil tadi kepada larangan makruh tanzih. Ya, bukan makruh yang tahrim. Ada istilah para ulama, istilah makruh itu sering mereka sebutkan, tapi terkadang mereka maksud makruh itu adalah tahrim. Ada sebagian mengatakan makruh, tapi yang dimaksud itu adalah makruh tanzih, yakni makruh sebatas dibenci, ya, tidak sampai kepada keharaman. Itu dia. Wa ma warada fil idzni yuhmalu ala annahu laisa biharamin. Adapun dalil yang datang membolehkan itu dibawakan kepada perbuatan yang tidak sampai kepada keharaman. Walaisa ma'nahu nafyul karahah, bukanlah yang dimaksud di sana penafian ya makruh tadi sehingga boleh, enggak. Jadi tidak kita katakan oh itu boleh-boleh saja, tidak kita katakan juga itu haram. Kenapa? Ini adab terhadap dalil yang begitu banyak tadi. Maka kita tempuh dengan dengan jalan tengah, yakni dengan menjamak dari dalil-dalil tadi bahwa hal itu dibawakan kepada makruh tanzih. Wallahu a'lam. Baik. Cukup ya, insyaallah nanti kita sambung lagi karena cukup panjang ini beliau memberikan pembahasan, nanti selebihnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Sampai di sini dulu. Ya, sampai di sini dulu dari beberapa penjelasan kalimat dan beberapa tanya jawab tadi seputar al-wa'du ataupun wa'dul banat fil jahiliyah ataupun al-wa'dul khafi tadi atau perbuatan azl. Ya, bagaimana hukum azl itu? Wallahu a'lam. Ya, mungkin cukup sampai di sini. Ada yang bertanya mungkin? Ada yang bertanya? Fadhal. Ya. Apakah benar riwayat yang menyatakan bahwa Abu Bakar dahulu di masa jahiliyah pernah membunuh anak perempuannya? Wallahu a'lam bishawab. Saya belum tahu riwayatnya itu ya, tentang keberadaan riwayat itu ada atau tidaknya, tapi sejauh yang saya ketahui itu tidak ya didapati riwayat tersebut, ataupun setidaknya tidak disebutkan oleh para ulama ketika membahas masalah-masalah seputar ini, terutama ya tafsir-tafsir yang berkenaan dengan surat At-Takwir tadi, ayat ke-8, wa idzal mau'udatu su'ilat.
Nah, di sana memang ada riwayat tapi disandarkan kepada Umar bin Khattab. Ya, kepada Umar bin Khattab, bukan kepada Abu Bakar As-Siddiq, kepada Umar bin Khattab. Nah, riwayat ini juga dipermasalahkan oleh para ulama. Terlebih lagi kita dapati bagaimana kemuliaan Umar bin Khattab. Dia bukan seorang yang dahulu terbiasa berbuat kejahatan. Ya, walaupun dia dikenal orang yang keras. Ya, dia dikenal orang yang sangat keras. Nah, riwayat tentang itu dipermasalahkan. Seperti riwayat yang mengatakan ada 2 perbuatan yang apabila saya mengingat-ingat itu saya tertawa setelah masuk Islam. Ya, dan ada juga 2 perbuatan yang apabila saya mengingat itu saya menangis. Ya, saya pernah baca riwayat itu, tapi riwayat ini dipermasalahkan oleh para ulama ya tentang kebenarannya. Nah, di antara hal yang membuat Umar menangis katanya dalam riwayat itu, dia teringat waktu di masa jahiliyah pernah membunuh anak perempuannya secara hidup-hidup. Maka dia pun menangis. Dia mengingat itu. Ya, kurang lebih seperti itu saya pernah baca riwayatnya. Ataupun yang membuat dia tertawa setelah dia masuk Islam, ya ini dahulu dia membuat berhala yang dia buat dari roti. Setelah dia sembah, dia potong, dia makan Tuhannya. Dia pun tertawa mengingat itu. Tapi riwayat ini ya tidak bisa langsung dibenarkan karena enggak didapati riwayatnya itu siapa. Ini benar enggak riwayat seperti itu? Nah, demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Intinya sejauh yang saya ketahui para ulama mempermasalahkan riwayat itu dan tidak membenarkannya. Karena untuk membenarkan sebuah riwayat itu harus dari jalur para perawi dan sanad yang kuat. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Ya. Iya. Ini juga jadi pembahasan para ulama tentang masalah wuhush, husyirat ataupun hayawanat atau bahaim dan yang lainnya. Sebagaimana ini pernah saya bahas juga ketika membahas 40 hadis. 40 hadis, arba'una hadisan tarbiyah wal manhaj. Di sana ada sebuah hadis ketika Nabi SAW menceritakan seorang laki-laki yang kehausan, kemudian dia menemukan sebuah sumur. Dia pun masuk ke dalam sumur untuk mengambil airnya, untuk menghilangkan rasa hausnya. Setelah dia manjat lagi ke atas, keluar sumur, mulut sumur, dia dapati ada anjing yang sedang menjilat-jilat tanah yang basah, sarah. Dijilat-jilat karena saking hausnya. Maka dia pun merasa kasihan. Aku saja tadi kehausan, kemudian Allah Ta'ala memberikan aku air minum. Wah, anjing ini tertimpa kesulitan seperti kesulitan yang aku rasakan tadi. Akhirnya dia masuk lagi ke sumur. Nah, gimana dia cara ngambil airnya? Kan kesusahan dia naik lagi ke atas. Dia lepaskan khufnya. Dia ciduk, dia gigit. Dia naik ke atas. Kemudian dia minumkan anjing tadi. Yang kehausan tadi. Dengan perbuatannya ini Allah Ta'ala bersyukur kepadanya, berterima kasih. Dan salah satu Asmaul Husna nama Allah itu bernama Syakur. Allah itu berterima kasih juga kepada hamba-hambanya yang berbuat baik kepada makhluk yang lain, makhluk Allah yang lain. Sampai kepada hewan saja Allah terima kasih. Ya. Dan Allah mengampuninya. Allah berterima kasih kepadanya, Allah juga mengampuninya. Kemudian para sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah pada hewan-hewan itu ada pahala? Maka kata Rasulullah, pada setiap hewan yang kabid, yang punya hati yang basah, maksudnya pada setiap hewan yang punya ruh, yang punya nyawa, maka di sana ada pahala. Ya, pada setiap hewan-hewan itu ada pahala. Sebaliknya juga ada dosa apabila kita membunuhnya tanpa hak, tanpa alasan. Ya, membunuh-bunuhnya penting bunuh saja gitu. Enggak boleh membunuh makhluk Allah itu tanpa alasan.
Ya, kita bunuh nyamuk misalnya, apa alasannya? Mengganggu kan begitu ya. Kita bunuh ular, membahayakan. Nah, ada alasannya kita di hadapan Allah nanti, dihisap. Tapi dia berbentuk dosa, ini yang roji. Dia dosa, bukan dikisos nanti dipatok lagi kita. Nah gitu ya, enggak. Jadi ketika kita membunuh ular itu harus ada alasan juga. Di antara alasannya memang ada dalil yang memerintahkan untuk membunuh. Ya, kecuali ular yang masuk ke rumah, itu jangan langsung dibunuh, dikasih tangguh 3 hari. Biarkan dia nginap 3 hari sana, main-main antum sama dia. Ya, ada hewan-hewan yang dibunuh, itu alasan kita. Karena dalil tadi itu membolehkan kita membunuhnya. Tapi hewan-hewan yang di sana tidak ada dalil yang menunjukkan hewan yang ibahah yang memang dilepas begitu saja tidak disinggung. Nah, itu harus ada alasan-alasan yang lain yang dibolehkan. Kita membunuhnya apa itu? Kita ingin makan dagingnya, ya udah kita sembelih. Ya kan? Seperti itu. Alasan membunuh melewatkan nyawanya, menumpahkan darahnya. Jadi tidak boleh sembarangan bunuh-bunuh begitu saja. Ya, lalat atau apalah hewan-hewan yang di sana Allah Ta'ala ciptakan. Karena yang menciptakan itu nyamuk sekalipun itu Allah yang ciptakan, iya kan? Sampai dalam surah Al-Baqarah Allah memberikan perumpamaan. Apa itu? Tentang seekornya nyamuk ba'udah. Ya, walaupun itu kita anggap wah, apa nih nyamuk ini diciptakan gak ada manfaatnya? Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dikisos, artinya bukan hewan itu misalnya ada seorang yang membunuh tanpa hak, dia bunuh misalnya kucing kan begitu ya, dibunuh kucing. Pok, dibunuh kucing. Jengkel lihat kucing itu kan, dibunuhnya. Kemudian nanti pada hari kiamat dikisos. Kucing itu gigit lagi kan enggak. Tapi dia sebagai catatan dosa karena membunuh makhluk Allah tanpa hak. Ya, tanpa hak. Demikian juga burung yang kita bunuh. Jangan bukan karena latihan kan gitu ya. Karena ada orang itu kan bawa senapan gitu, latihan tembak, kemudian burung yang dijadikan sasaran. Tek, mati, habis itu sudah ditinggalkan. Tidak boleh, itu haram seperti itu. Kalau kita ingin membunuh burung, berburu itu memang kita menginginkan dagingnya kan gitu ya, ingin makan dagingnya. Kita tembak. Kecuali burung-burung yang dilarang. Ya, mungkin ada di sana burung yang dilarang oleh penguasa. Tapi demikian. Jadi itu dia. Jadi dia berbentuk catatan dosa yang itu akan memberatkan timbangan dosa pada hari kiamat. Bukan kisos seperti manusia dengan manusia ataupun hewan dengan hewan yang dia ditanduk lagi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi dia berupa catatan dosa. Wallahu a'lam. Baik. Cukup? Cukup ya? Ada lagi? Ada, cukup ya, sudah. Hampir mau jam 7. Nah, kita cukupkan sampai di sini, nanti kita lanjutkan lagi insyaallah di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.